عليك يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah keteladanan Rasulullah. Ada banyak kisah keteladanan dalam diri Rasulullah SAW. Berikut ini adalah di antara kisah-kisah tersebut yang dapat diketahui dan diambil pelajarannya mengenai kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Kewaspadaan yang tinggi. Rasulullah selalu berhati-hati atas apa yang beliau makan dan minum. Hal ini dikisahkan dalam kisah berikut ini. Pada suatu malam, Aisyah radhiyallahu anha mendapat Rasulullah SAW tidak bisa tidur dan hanya membolak-balik tubuhnya di atas ranjang penuh dengan kegelisahan. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak tidur semalaman?" Rasulullah lalu menjawab, "Hari ini aku menemukan sebuah kurma di tengah jalan. Kemudian aku ambil buah itu dan memakannya karena aku pikir lebih baik dimakan daripada busuk dan terbuang sia-sia. Sekarang aku merasa gelisah karena siapa tahu jika kurma yang kumakan itu termasuk harta sedekah." Dari kisah tersebut kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah SAW memiliki sifat yang hati-hati dan waspada akan sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Memotong lidah seseorang. Rasulullah SAW tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada mereka yang menghinanya. Adapun suatu kisah menceritakan tentang bagaimana Rasulullah memotong lidah seseorang. Diceritakan dalam sejarah agama Islam, saat perang Hunain berkecamuk, Rasulullah mengangkat senjata melawan suku Hawazin dan Quraisy yang dipimpin oleh Al-Labaq, dan kedua pasukan tersebut bertempur di medan Hunain yang jaraknya sekitar 3 mil dari Mekah. Rasulullah SAW dan pasukannya berhasil mengalahkan kaum Quraisy dan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Seperti biasanya, Rasulullah sedang membagi-bagikan 4/5 dari harta rampasan perang yang diperoleh kepada orang-orang yang ikut berperang. Sedangkan 1/5-nya untuk Rasulullah sendiri dan dibagikannya kepada anggota keluarga yang beliau kehendaki. Dari salah satu penerima, Abbas, seorang penyair, merasa tidak puas atas apa yang ia peroleh dan ia mengumpat Rasulullah SAW dengan cara membacakan syair yang tidak mengenakkan. Rasulullah mendengar syair tersebut kemudian tersenyum dan berkata, "Bawa orang itu pergi dari sini dan potong saja lidahnya." Umar yang saat itu sedang marah melihat perbuatan Abbas hampir saja melaksanakan perintah Rasulullah untuk memotong lidahnya. Namun Ali tiba-tiba menyeret Abbas dan membawanya ke lapangan di mana binatang ternak rampasan dikumpulkan. "Ambillah sebanyak yang kau mau." "Apa?" tanya Abbas kepada Ali dengan rasa tak percaya. "Beginikah cara Nabi memotong lidahku?" "Demi Allah, aku tidak akan mengambil sedikit pun harta ini," kata Abbas sambil menahan malu. Sejak saat itu ia pernah menyusun dan membacakan ayat syair kecuali berisi pujian kepada Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah terhadap hamba sahaya. Sebelum masuk Islam, seorang hamba sahaya Zaid dilahirkan sebagai seorang Nasrani. Saat ia masih kecil, ia ikut bepergian dengan ibunya dalam suatu kafilah, namun segerombolan perampok menghadang mereka dan menculik Zaid. Ia kemudian dijual dan jatuh di tangan hakim, dan ia menghadiahkan Zaid kepada Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan Rasul, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada beliau.
Suatu hari beberapa orang dari salah satu rombongan haji melihat Zaid berada di Mekah dan mengenalinya. Kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada ayah Zaid. Sang ayah yang sudah mencari anaknya kemana-mana dan hampir putus asa kemudian pergi ke Mekah untuk melihat, menjemput anaknya Zaid untuk pulang meskipun ia harus menebusnya. Saat tiba di Mekah, Rasul bertemu dengan ayah Zaid, dan di mata sang ayah yang terlihat berduka menyentuh hati Rasulullah, dan kemudian ia memerdekakan Zaid tanpa syarat apapun. Meskipun demikian, Zaid menolak pergi dan ia berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku lebih baik mencintai engkau daripada ayah dan ibu kandungku sendiri." Perilaku Rasulullah terhadap orang lain. Kita semua tahu bahwa Rasulullah memiliki pribadi dan tutur kata yang mulia bahkan kepada orang lain yang membenci maupun berkata kasar kepadanya, sebagaimana yang dikisahkan berikut ini. Pada suatu hari seorang lelaki meminta izin untuk berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata pada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengizinkannya masuk. Beliau juga menyampaikan biarkan dia masuk. Orang ini dikenal orang yang paling buruk di kabilahnya, kata Rasulullah. Kemudian Aisyah mengizinkan masuk dan pria itu langsung duduk di depan Rasulullah SAW. Saat berbicara dengannya, Rasul bertutur kata ramah dan penuh perhatian. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Engkau menganggap orang itu kasar dan buruk, namun mengapa engkau berbicara dengannya dengan ramah dan lemah lembut serta rasa hormat?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, pria itu adalah orang yang paling buruk di dunia, karena ia tidak mau bergaul dengan orang lain karena ia menganggap orang lain lebih buruk darinya." Rasulullah tidak suka menyimpan harta dalam rumahnya. Saat kondisi kesehatan Rasulullah semakin memburuk karena sakit yang beliau derita, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang uang yang ia titipkan padanya sebelum dia sakit. Beliau lupa pernah menitipkan uang dan teringat saat sakit. Rasul bertanya dengan suara parau, "Aisyah, di mana uang yang pernah kutitipkan kepadamu sebelum sakit? Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah, karena aku akan malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai, sedangkan di rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang." Demikian kisah-kisah teladan Rasulullah pada saat ia hidup. Masih banyak kisah lainnya yang menceritakan kemuliaan budi pekerti dan keteladanannya. Semoga kita dapat menarik hikmah dari kisah-kisah Rasulullah ketika hidup dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليك يا حبيب الله.